Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang permaculture design di Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Di sini dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dian Elviana Putri dengan NIM 007, kemudian ada Selviatul Hasanah dengan NIM 031, kemudian ada saya sendiri Nandari Pramudia dengan NIM 040, ada Alvita Putri Azhara dengan NIM 106, kemudian ada Khairul Anam dengan NIM 122. Untuk penyampaian materi kepada teman-teman saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu daftar keinginan dari pemilik lahan, di mana pemilik lahan ini bernama Sulihati, untuk jenis kelaminnya perempuan, usianya 50 tahun dengan tingkat pendidikan SD. Untuk pekerjaan utamanya sendiri yaitu petani dengan jumlah tanggungan keluarganya 4, 3 anak dan 1 suami. Untuk alamatnya yaitu Desa Klean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas lahan yang dimilikinya yaitu 30 kali 60 meter. Kondisi geografis dari lahan yaitu lahan ini terletak di pinggir akses jalan menuju rumah-rumah warga. Luas lahannya mencapai 30 kali 60 meter, di mana lahan ini ditanami beberapa komoditas seperti kacang tanah, jagung, kacang hijau, dan juga singkong. Lahan ini cukup terkena panas matahari, namun kekurangan sumber airnya. Untuk tujuan pemanfaatan lahannya yaitu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, di mana kondisi saat ini ditanami kacang, jagung, kacang hijau, dan juga singkong. Harapan kedepannya menjadi lahan ekonomi yang lebih produktif dengan ketersediaan air yang cukup. Untuk daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu fokus menanam kacang dan jagung karena ketersediaan gunakan. Dan berikut merupakan dokumentasi dari lahan yang dimiliki oleh Ibu Sulihati. Lanjut. Dan ini merupakan gambar layout yang di lahan yang dimiliki oleh Ibu Sulihati, di mana terdapat pohon di sekitar lahannya, juga terdapat jalan raya, ada kacang tanah yang ditanami dan juga kacang hijau, dan terdapat pemukiman warga juga. Lanjut. Yang selanjutnya, eh, analisis taka pola-pola mikro matahari. Yang pertama, intensitas penyinaran matahari cukup tinggi karena lahan sangat terbuka. Selanjutnya angin. Yang kedua, angin kencang dapat menyebabkan tanaman menjadi rusak sehingga membutuhkan tanaman pohon sebagai naungan dan penghalang beberapa tanaman kecil yang ditanam. Contohnya singkong di setiap tepi lahan. Selanjutnya ada air. Yang pertama, menganalisis sumber air terdekat seperti sumur di rumah pribadi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman kacang atau jagung. Yang kedua, di lokasi lahan menggunakan pengairan sumur dan tanda hujan. Selanjutnya vegetasi, yaitu pertama mengidentifikasi vegetasi liar atau tanaman lain yang tumbuh di lahan untuk menentukan persiapan lahan yang diperlukan. Suhu rata-ratanya berkisar antara 20 derajat hingga 31 derajat. Yang kedua, terdapat tanaman tahunan seperti sengon, bambu, dan tanaman pohon lain seperti lamtoro, kembang turi, dan mangga. Yang terakhir, tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan, yaitu kacang tanah. Tanaman ini sering digunakan sebagai penutup tanah untuk menambah nitrogen pada tanah. Selanjutnya yaitu pola-pola makroiklim. Yang pertama menganalisis pola curah hujan dan kelembapan untuk memilih jenis tanaman pakan ternak yang sesuai dengan kondisi iklim setempat. Yang kedua air dan rotasi penanaman. Yang ketiga lahan termasuk dalam wilayah lahan kering, namun terdapat sumber mata air yaitu sumur. Selanjutnya yaitu topografi. Yang pertama bentuk lahan di sekitar atau dataran yang dapat mempengaruhi aliran air, angin, dan iklim mikro di lahan. Yang kedua tidak terdapat perbukitan. Lalu ada infrastruktur. Yang pertama akses jalan baik untuk memudahkan transportasi pupuk, peralatan, dan hasil panen pakan ternak. Namun jalan tidak terlalu lebar. Yang kedua terdapat ketersediaan jaringan listrik untuk fasilitas pendukung lainnya. Lalu ada aktivitas manusia. Yang pertama terdapat permukiman masyarakat di sekitar lahan, akan tetapi tidak ada industri, sehingga tidak mempengaruhi kualitas lingkungan bahkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua mempertimbangkan potensi konflik penggunaan lahan
atau sumber daya dengan aktivitas manusia di sekitarnya. Kemudian ada analisis fungsional. Yang pertama, akses. Jalan keluar dokumentasi yang pertama yaitu jalan keluar masuknya terjal dan landai. Kemudian struktur existing. Tidak terdapat kandang sapi dan gubuk untuk istirahat, hanya terdapat lahan serta pepohonan. Kemudian utilitas dan layanan. Terdapat akses sumur dan listrik di dekat persawahan. Kemudian penggunaan lahan sekitar yaitu pemukiman dan pertanian dan tidak ada industri. Lalu peraturan dan pembatasan. Tidak ada peraturan, hanya terdapat pembatasan lahan. Kemudian potensi integrasi, adanya sumur pribadi dan kebutuhan pengguna. Kedepannya akan membangun tampungan air sehingga tidak hanya mengandalkan air hujan serta dapat menjangkau lebih banyak lahan. Dan analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur. Berdasarkan Pangaribuan et al. 2021, penerapan tumpang sari antara jagung dan cabai rawit berjalan dengan baik, di mana cabai rawit ditanam setelah jagung berumur 2 bulan. Dan berdasarkan Mileniawati et al. 2023, penerapan tumpang sari yang paling efektif adalah penerapan antara kacang tanah dan cabai, di mana cabai ditanam secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah desain dari development dari lahan yang kami pilih, yaitu bisa dilihat di layar. Di sini kami merekomendasikan ada cabai, kemudian ada jagung dan juga kacang hijau, kacang tanah, dan juga seperti yang pada gambar di sini kami juga menambahkan ada satu sumur. Untuk penjelasannya, di zona 1 itu ada zona pusatnya, itu ada kacang-kacangan, kemudian di zona 2 itu pertanian intensif, ada cabai dan juga jagung. Berdasarkan rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan membuat sumur di sekitar persawahan untuk menampung air hujan, serta dapat digunakan pada saat musim kemarau, kemudian penanaman jagung dan cabai sebagai tumpang sari yang efektif untuk tanaman kacang-kacangan. Cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.